Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Horas, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini Rabu 6 Oktober 2021 bertemakan obat untuk hati yang bermasalah. Diambil dari Yohanes 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus tahu apa yang terjadi dalam pikiran dan hati murid-muridnya setelah dia mengucapkan kata-kata perpisahannya. Mereka betapa terganggu dan kesal, dan juga mereka diliputi kecemasan. Yesus juga tahu obat untuk kecemasan mereka. Mungkin ada banyak dari kita yang sedang mendengarkan renungan ini yang menderita kesengsaraan yang sama dengan para murid Yesus. Hati yang bermasalah, hati yang takut, hati yang kesal, terganggu, dan gelisah karena keadaan kita saat ini. Tuhan kita tahu bahwa murid-muridnya takut akan apa yang akan datang. Mereka takut mati, takut akan dieksekusi oleh orang-orang Yahudi. Mereka tahu tentang banyak yang bertentangan dengan Yesus di Yerusalem. Mereka tahu mereka dalam bahaya dan hati mereka sangat bermasalah ketika mereka berkumpul bersamanya. Tetapi ada bahaya yang melebihi bahaya fisik, yaitu diri mereka sendiri. Mereka mendengar kata-kata Yesus yang akan meninggalkan mereka. Perkataan tersebut mengakibatkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka takut meskipun mereka mungkin dapat bertahan hidup, tetapi mereka tidak sanggup hidup tanpa Yesus, dan itu tak tertahankan bagi mereka. Jadi ketika Yesus mengumpulkan mereka, dia mengatakan kata-kata ini, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku." Setiap kita pernah merasakan kegelisahan. Kita gelisah karena penyakit yang kita idap, atau gelisah karena ekonomi yang sulit dan sebagainya. Ketika kita gelisah hati, kita harus mengingat perkataan Yesus ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada jalan keluar dari kegelisahan hati atau kesusahan dan ketakutan, yaitu percaya kepada Allah dan kepada Dia. Jadi obat untuk masalah hati terkandung dalam dua frasa berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Kepercayaan pada Tuhan yang masih mengendalikan. Dia yang tahu apa yang harus dia lakukan, yang mampu melakukan kebijaksanaan tanpa batas, kuasa dan kasih-Nya yang tak terbatas. Dan percaya juga kepada Yesus, yang adalah sarana yang di mana semua kebijaksanaan dan sumber daya dan kuasa Allah tersedia untuk kita. Itu rahasianya. Pertanyaan untuk direnungkan, hati saya sering terganggu karena hidup. Bisakah saya memilih untuk tidak memiliki hati yang bermasalah? Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih karena Engkau meyakinkan kami kembali ketika menghadapi masa depan yang tidak kami ketahui. Jangan biarkan hati kami bermasalah. Tolonglah kami untuk hidup berdasarkan keyakinan kepada Engkau dan Anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam reformanda Masiha Holongan.